السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Jumadal Ula 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Desember 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberkahi dan merahmati majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Sehingga hari ini kita akan membahas ayat yang keempat, tapi bukan hanya ayat yang keempat saja. Hari ini kita akan langsung membahas ayat yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Berapa ayat? 4, 5, 6, 7. Berapa ayat? 4 ayat. Kenapa kita bahas sekaligus 4 ayat ini? Karena ini adalah terkait dengan sebuah kisah. 4 ayat ini terkait dengan sebuah kisah yang menurut sebagian ulama, sebagaimana disebutkan dalam Ma'anil Quran karya Al-Akhfash dan juga dalam tafsir As-Sam'ani serta tafsir Al-Bahr Al-Muhit karya Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, bahwa kisah inilah
isi dari sumpah yang Allah sampaikan di 3 ayat sebelumnya. Jadi was-sama'i dzatil buruj itu adalah sumpah. Terus apa lagi? Wal yaumil mau'ud, ini juga sumpah. Yang kemarin apa? Wasyahidiu wa masyhud, juga sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini, mengawali surat ini dengan 3 ayat isinya sumpah. Tentunya setelah menyampaikan sumpah biasanya akan dijelaskan apa konten yang ingin disampaikan setelah bersumpah itu. Contoh misalnya kalimat demi Allah. Ini kan baru sumpahnya. Terus apa yang ingin Anda sampaikan? Demi Allah, saya akan berjuang untuk agama ini. Isi sumpahnya mana? Saya akan berjuang untuk agama ini. Isinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama, kedua dan ketiga bersumpah. Terus isi sumpahnya mana? Isi sumpahnya adalah kisah yang akan dibawakan oleh Allah di ayat keberapa tadi? 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ayat 8, 9 pun juga demikian. Cuman karena nggak cukup waktunya, kita hanya akan bahas 4 ayat ini. Allah berfirman dalam ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud. Para pembuat parit pasti binasa. Para pembuat parit pasti binasa. Ini ayat yang keberapa? 4. Ayat yang kelima, Allah berfirman, an-nari dzatil waqud. Di dalam parit itu mereka menyalakan api hingga berkobar-kobar. Di dalam parit yang mereka bikin itu mereka menyalakan api hingga berkobar-kobar. Ayat selanjutnya, ayat berapa? 6. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka, siapa mereka? Para pembuat parit itu. Mereka duduk di tepi-tepi parit-parit tersebut. Mereka duduk mengelilingi parit-parit itu. Ayat yang ketujuh, Allah berfirman, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka, siapa mereka? Para pembuat parit itu menyaksikan kaum mukminin yang mereka bakar di dalam parit-parit itu. Inilah kisah yang dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ada beberapa kisah dan banyak kisah dalam Al-Quran. Ada Ashabul Kahfi. Kahfi itu gua. Ada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud adalah para pembuat parit. Siapa mereka? Kejadian ini di mana?
Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang barusan kita dengar tadi tidak menyebutkan siapa orangnya, namanya siapa. Juga tidak menyebutkan itu terjadi di mana. Karena tidak disebutkan secara gamblang, maka para ulama kita berbeda pendapat. Mulai dari zaman sahabat Nabi SAW sampai ulama-ulama yang sesudah mereka. Mereka berbeda pendapat siapa yang dimaksud para pembuat parit itu dan di mana kejadiannya. Ada yang mengatakan bahwa kejadiannya ada di negeri Yaman. Ini pendapat yang pertama. Tepatnya di wilayah Najran. Wilayah apa? Najran. Nanti kita akan bawakan kisahnya. Ini adalah pendapat yang paling terkenal. Pendapat yang kedua mengatakan itu terjadi di negeri Syam. Di mana? Syam. Syam itu kalau sekarang mana? Libanon. Terus? Mana? Yordania. Apa? Palestina. Itu Syam. Ya, jadi Syam itu wilayah yang cukup luas yang saat ini terpecah-pecah menjadi negara-negara. Ini pendapat yang keberapa? 2. Pendapat yang ketiga mengatakan itu terjadi di Persia. Di mana? Persia. Kalau Persia itu sekarang mana? Iran. Ya. Itu Persia. Sudah berapa pendapat? 3. Mereka yang dimaksud adalah para penyembah api. Siapa itu? Majusi. Ya, orang-orang Majusi, para penyembah api yang tinggal di mana? Persia. 3 ya. Pendapat yang keempat mengatakan itu terjadi di Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Ethiopia. Dan beberapa pendapat-pendapat yang lainnya. Lah yang benar yang mana dari sekian banyak kisah itu? Padahal para ulama yang membawakan pendapat-pendapat itu, mereka bukan hanya menyebutkan wilayah, tapi mereka juga menyebutkan detil kisahnya. Kalau di Yaman, raja yang nyuruh bikin parit namanya A. Kalau di mana tadi? Syam yang bikin B. Sebut. Dan kisahnya detail mereka sebutkan. Berarti kalau kita baca kisah-kisah itu, kemungkinan besar penyiksaan dengan parit yang diisi api itu bukan terjadi sekali. Terjadi berulang-ulang kali di wilayah yang berbeda-beda. Pernah terjadi di mana tadi? Di Yaman, pernah terjadi di Syam, pernah terjadi di Persia, pernah terjadi di Ethiopia. Sehingga sebagian ulama antara lain Syekh At-Tayyar
Beliau mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh kejadian tersebut. Mencakup seluruh kejadian tersebut. Ya. Kejadian-kejadian yang dibawakan oleh para ulama kita mulai dari zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga ulama-ulama sudahnya Muqatil, Al-Kalbi, Ibnu Katsir, dan ulama-ulama yang lainnya, kisah-kisah yang mereka bawakan itu Ibnu Ishaq, itu bisa dimasukkan semua dalam tafsir dari ayat Al-Buruj, surat Al-Buruj ayat berapa tadi? 4, 5, 6, 7. Baik. Sehingga antara kisah-kisah itu tidak bertolak belakang, tidak kontradiktif, karena semua bisa dimasukkan dalam penafsiran tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kita bawakan secukupnya waktu. Kita mulai dari kisah yang pertama yang terjadi di mana? Yaman. Kisah para pembuat parit di Yaman ini Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan ini yang akan saya bawakan malam hari ini. Lalu saya akan sisipkan beberapa tambahan keterangan yang disebutkan di luar Sahih Muslim sebagai penjelas, sehingga kita bisa membayangkan dengan lebih detail tentang kisah itu. Jadi aslinya ada dalam kitab apa tadi? Sahih Muslim. Sahabat yang meriwayatkan kisah ini adalah Suhaib. Suhaib. Dari mana beliau? Suhaib Ar-Rumi. Mana itu? Romawi. Bismillah. Aslinya dari mana? Romawi. Suhaib meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, dahulu sebelum kalian, sebelum umat Islam ada seorang raja. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW raja itu tinggal di mana, tapi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa raja itu ada di Yaman. Di wilayah mana tadi? Najran. Nama atau julukannya adalah Dzu Nawas. Sanes Abu Nawas nggih. Sinten? Dzu Nawas. Kata Ibnu Abbas, kejadian ini adalah 70 tahun sebelum lahirnya Nabi SAW. Kapan? 70 tahun sebelum lahirnya Nabi SAW. Dikisahkan bahwa raja ini punya tukang sihir yang setia menemani sang raja. Dengan bertambahnya waktu, tukang sihir ini semakin tua. Karena semakin tua dan dia ingin ada yang mewarisi keahliannya itu. Keahlian untuk apa? Nyihir. Pengen dapat dosa jariah. Bukan apa? Bukan amal jariah. Dia bilang sama si raja, saya ini sudah tua,
tolong carikan murid. Tolong carikan murid yang bisa saya ajari untuk meneruskan perjuangan saya untuk jadi tukang apa? Sihir. Maka dicarilah seorang yang cerdas, seorang pemuda yang cerdas. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Baghawi, namanya Abdullah bin Tamir. Sinten? Abdullah bin Tamir, pakai T, Tamir. Kita singkat saja, namanya siapa? Abdullah. Abdullah ini setiap berangkat dari rumah ke istana, di tengah perjalanan beliau melihat ada seorang rahib. Rahib itu apa? Rahib itu ya ahli ibadah, atau bisa dikatakan ya kiai lah, ya. Ustadz lah, ya. Yang mengajarkan agama, ahli ibadah, tekun beribadah, sholatnya bagus, bacaannya merdu. Sehingga Abdullah ini tertarik, penasaran, pengen ikut pengajiannya rahib tersebut. Nah, pengajian itu kan gak sebentar. Kalau kita seperti ini ya lumayan kan, dapat berapa menit jenengan? 45 menit ya. Sehingga jadwal untuk ketemu dengan tukang sihir itu telat. Misalnya harusnya berangkat jam 7, karena hadir pengajian dulu, akhirnya jam 8 baru datang. Karena telat dipukuli. Sama siapa? Sama si tukang sihir. Besoknya Abdullah ini lapor sama sang rahib. Ustadz, ya, itu nggak ada di Sahih Muslim. Nah, itu pakai ungkapan saya, Ustadz, ini saya gini, gimana coba solusinya? Kata ustadznya, kalau kamu telat ke tukang sihir, ngomong aja, saya ada urusan di rumah. Ada urusan di rumah, sehingga telat. Terus kalau dari tukang sihir pulang, kamu telat sampai ke rumah, bilang aja ada urusan cukup panjang sama tukang sihir. Akhirnya aman. Akhirnya aman. Berjalan tanpa ketahuan sama tukang sihir, dan juga tidak ketahuan oleh ayahnya Abdullah. Siapa ayahnya Abdullah? Saya kok bingung. Tamir. Mau Abdullah bin Tamir, ya. Jangan ngantuk ya. Sudah. Sampai datang suatu hari, ketika pemuda itu akan berangkat seperti biasa, orang-orang pada berkerumun di jalan yang biasa mereka lewati dan biasa dilewati oleh Abdullah. Ada apa gerangan? Ternyata di tengah jalan itu ada binatang buas yang besar. Dan gak ada yang berani untuk mengusir binatang itu. Akhirnya kata Abdullah, inilah hari pembuktian. Ya Allah, ajaran siapa yang lebih engkau sukai? Ajaran rahib ini atau
ajaran tukang sihir itu. Saya akan ambil batu, saya ucapkan Bismillah. Seandainya saya lempar binatang buas itu dan mati, berarti ajaran siapa yang benar? Ajaran sang rahib. Ambil batu, dia lemparkan, jebret, mati. Berarti ajaran siapa yang benar? Rahib. Karena sampai sebelum kejadian itu Abdullah ini masih apa? Masih bimbang. Buktinya bimbang. Dua-duanya dia datangi. Tukang sihir dia datangi, rahib juga dia datangi. Begitu terjadi seperti itu, maka dia pun yakin, seyakin-yakinnya bahwa ajaran yang benar adalah ajaran sang rahib. Dia pun setelah membunuh binatang tadi, menemui sang rahib, kemudian cerita peristiwa barusan. Kata si rahib, "Ai bunayya, antal yaum afdal minni." Kamu mulai hari ini lebih istimewa dari aku. Alias levelmu sudah lebih apa? Lebih tinggi. Tapi kuperkirakan engkau akan menghadapi ujian berat. Dan kalau engkau menghadapi ujian berat itu, jangan lapor-lapor bahwa kamu dapat ilmu dari aku. Mbok kenapa? Mbok kena ketae. Ya. Singkat cerita, si Abdullah ini tambah pinter, tambah tinggi ilmunya, sampai beliau itu bisa ngobati penyakit-penyakit sulit. Ada orang bisu datang diobati sembuh. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang sakit-sakit tadi itu ditanya sama Abdullah, "Kamu pengen sembuh? Berimanlah kepada Allah." Begitu beriman kepada Allah, didoakan sembuh. Datang orang punya penyakit kusta. Apa kusta? Penyakit di kulit yang sangat menular. Kalau sudah parah, lepas sendi-sendinya. Copot, niki copot. Copot, sampai lama-lama habis. Nauzubillah min dzalik. Sama, diobati, minta kepada Allah, sembuh. Penyakit-penyakit susah, sembuh. Sampai berita itu terdengar oleh teman nongkrongnya raja. Siapa rajanya tadi? Zu Nawas. Dan teman nongkrongnya raja itu buta. Maka dia pun datang menemui Abdullah dengan membawa harta banyak. Teman nongkrongnya raja, sugih, kaya dia. Dia ngomong sama Abdullah, "Kalau engkau bisa menyembuhkan aku, seluruh harta ini untuk kamu." Apa jawaban Abdullah? "Saya nggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Tuhanku. Adalah Tuhanku." Seandainya engkau mau beriman dengan Tuhanku, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanmu. Ternyata mau nggak? Mau dia. Dia beriman kepada Allah, syahadat, terus didoakan sama Abdullah, sembuh. Keesokan harinya dia nongkrong sama siapa?
sama raja. Si raja kan, loh, biasanya nganggo apa? Teken, kok ujuk-ujuk datang sehat walafiat, bisa ngelihat. Terus dia tanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkan kamu, yang menyembuhkan aku adalah Tuhanku. Loh, kok ada Tuhan selain aku? Karena raja itu merasa dia yang Tuhan. Kok ada Tuhan selain aku? Disiksa, habis-habisan, disiksa. Siapa yang ngajari kamu kayak gini? Gak mau ngaku. Disiksa lagi sampai akhirnya ngaku. Ternyata ditunjukkanlah Abdullah. Panggil Abdullah. Oh, jebule. Ternyata kamu. Sejak kapan kamu bisa menyembuhkan orang yang bisu, yang buta, penyakit kusta? Sejak kapan kamu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu? Apa kata Abdullah? Bukan aku yang menyembuhkan. Masya Allah. Yang menyembuhkan adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Tegas jawabannya siapa? Abdullah. Siapa yang ngajari kamu? Gak mau ngaku. Sampai desak-desak. Akhirnya ketahuanlah. Siapa? Rahib. Panggil rahib. Tinggalkan keyakinan itu. Ngomong dulu kepada si rahib. Tinggalkan keyakinan. Tidak. Tuhanku adalah Allah. Diambillah gergaji raksasa dan diletakkan pas di tengah-tengah kepala sang rahib. Tinggalkan agama ini. Tidak. Mulailah krok sampai terbelah menjadi dua. Dipanggil teman nongkrongnya siapa? Raja. Tinggalkan ajaran ini. Tidak. Kamu pengen seperti ini? Dilihatin siapa? Rahib yang sudah terbelah menjadi dua? Tidak. Sama. Letakkan gergaji di gergaji. Terbelah menjadi dua. Giliran siapa? Abdullah. Yang paling apa? Tinggi ilmunya. Oh, nggak bisa pakai gergaji ini. Akhirnya Zunawas ini bilang sama prajuritnya, bawa Abdullah ini ke puncak gunung yang paling tinggi. Ikat, bawa ke puncak gunung yang paling tinggi. Sesampainya kalian di sana, lemparkan anak ini ke jurang. Sampai di atas, Abdullah berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari prajurit-prajurit ini dengan cara terserah engkau. Simple ya doanya ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Tabrak motor, ketelindas, tiba menjurang, nggak gitu. Pokoknya anak itu cuma berdoa, ya Allah lindungi aku dari orang-orang ini dengan cara terserah engkau. Begitu selesai berdoa langsung buk. Gunungnya itu bergoyang kencang. Semua prajurit itu jatuh ke jurang. Abdullahnya sehat walafiat. Pulang dia dukun kemana? Ke istana. Lah, kok kamu hidup? Apa yang terjadi? Diceritakan sama aku. Gak puas. Panggil prajurit yang lain. Bawa anak ini ke tengah laut. Pakai kapal.
sampai di tengah laut, tenggelamkan. Bawa ke tengah laut, sampai di tengah laut, Abdullah doa, sama doanya. Gimana doanya tadi? Ya Allah, lindungi aku dari orang-orang ini dengan cara terserah engkau. Tahu-tahu kapalnya kebalik. Plup. Semua pasukan yang ada di atas kapal itu tenggelam semuanya, kecuali Abdullah. Jalan lagi balik ke istana. Loh, kok masih hidup? Apa kata Abdullah? Kamu tidak bisa membunuh aku kecuali dengan cara yang aku ajarkan kepadamu. Apa caranya? Ambil anak panah milikku. Sebelum itu, kumpulkan penduduk negeri ini semuanya di lapangan. Setelah semua penduduk negeri ini kumpul, ambil anak panah milikku, ambil busur milikku, ikat aku, kemudian tarik anak panah itu. Sebelum engkau lepaskan, engkau ucapkan Bismillah. Apa? Bismillah. Rabbil Ghulam. Bismillah atas nama Tuhan dari pemuda ini. Gak sadar dia. Lagi di apa? Lagi dijebak dia. Gak sadar dia. Karena dia sudah bernafsu pengen bunuh pakai cara apapun. Betul. Setelah diikat Abdullah, raja ngambil panah, kemudian ditarik. Dan sebelum dilepaskan, dia mengucapkan kata Bismillah dengan suara yang didengar oleh seluruh penduduk negeri. Kira-kira mereka sudah dengar kejadian-kejadian sebelumnya atau tidak? Ya iyalah, itu kan kejadian apa? Kejadian ajaib, dan Abdullah ini terkenal. Betul, begitu dilepaskan anak panah tersebut, pas kena di pelipis dari Abdullah, meninggal Abdullah. Begitu masyarakat melihat matinya Abdullah dengan ucapan apa? Bismillah, serentak semuanya mengatakan amanna bi rabbil ghulam. Detik ini juga kami beriman dengan Tuhan Abdullah. Kami beriman dengan Tuhannya Abdullah. Kami beriman dengan Tuhannya Abdullah. Geger. Semuanya beriman. Berapa jumlahnya saat itu? Dalam kata Muqatil 70.000. Kata Ibnu Ishaq 20.000. Hanya dengan menyaksikan kejadian itu puluhan ribu beriman. Kan kebakaran apa? Kumis. Jenggot kan tidak boleh. Kebakaran kumis. Ya. Akhirnya, wah gimana ini? Dibikinlah parit. Dan paritnya itu ada 7. Kata Al-Kalbi, paritnya ada 7. Panjang satu parit 40 hasta. Ya wis 40 meter lah. Dia hastane nyong karo wong mien dia lebih gede kae. Ya, katakanlah 40 meter. Satu parit lebarnya 12 hasta, 12 meter. Gede atau kecil berarti? Jadi jangan dibayangkan parit itu kayak apa cenane irigasi sawah, ya drainase, bukan. Gede paritnya. Kemudian diisi dengan api satu persatu
tinggalkan ajaran ini atau dilemparkan ke parit. Semuanya milih dilemparkan ke parit. Terakhir seorang ibu dengan 3 anak. Anak yang ketiga masih apa? Masih bayi, masih netek. Tinggalkan atau anakmu dibakar. Anak pertama, ibu itu tetap kekeh, enggak, saya tetap beriman. Lemparkan anak pertama. Anak kedua, begitu bayi yang mau dilemparkan, ragu dia. Kenapa? Kasihan bayinya, masih netek, dilemparkan ke api di hadapan mata dia. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Bayi itu ngomong. Bayi itu ngomong, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabar, fa innaki 'alal haq, engkau berada di atas kebenaran. Itu mukjizat. Di dalam riwayat lain disebutkan, ya ummah, inni ara amamaka naran la tutfa. Ibu, di akhirat itu ada api yang gak mungkin mati. Napa niku? Neraka. Intinya takutlah dengan api itu, lebih takutlah dengan api itu dibandingkan api dunia. Maka ibu itu pun tegar, bayinya dilempar, terus ibu itu dilempar. Selesailah kisah Ashabul Ukhdud. Ternyata cuma 1 kisah kita cukup. Padahal tadi ada berapa versi? Ada banyak versi. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat insyaallah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.